Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ebah Suaibah selaku fasilitator CGP Angkatan 6, dan yang saya hormati Ibu Endang Pratiwi selaku pengajar praktik dari kelompok saya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membuat aksi nyata modul coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yulita Ika Purwanti selaku guru bahasa Inggris di SD Mangkukusuman 7 yang juga mengajar bahasa Inggris di kelas 6. Apa kabar Bu Lita? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf ya mengganggu aktivitasnya. Iya. Ya, sedang sibuk atau masih mengajar atau tidak Bu untuk saat ini? Kebetulan sudah selesai Bapak. Ya, terima kasih. Berarti ada waktu senggang ya untuk kita berbincang-bincang, ngobrol santai tetapi bermanfaat. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan supervisi akademik. Tentunya nanti sesuai dengan pembelajaran bahasa Inggris yang Bu Lita akan laksanakan di kelas 6 esok. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya, tidak usah tegang. Kita akan berdiskusi bersama, saling sharing sehingga nanti didapatkan hasil yang maksimal untuk penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas 6. Ya. Ngomong-ngomong, Bu Lita besok mengajar kelas 6, betul apa tidak? Betul? Ya. Jam berapa ya kalau boleh saya tahu? Iya, kalau untuk di kelas 6 saya mendapatkan jam pelajaran di jam 10 siang ya Pak. Itu memang waktunya berada di pertengahan jam mengajar guru kelas. Oh iya. Iya. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya apa yang diharapkan Bu Lita pada sesi percakapan kita kali ini? Iya, mungkin yang saya harapkan dalam percakapan hari ini kita bisa sharing tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas ketika saya memberikan pengajaran atau pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Jadi intinya sharing, berbagi informasi dan berbagi saran ya Bu Lita ya. Iya. Kemudian besok kira-kira Bu Lita akan mengajar materi apa di kelas 6? Iya. Kalau sesuai dengan rencana yang sudah saya persiapkan, esok hari saya akan memberikan materi tentang greeting card. Greeting card. Iya. Apa Kartu itu artinya ucapan, ya? Pak. Oh, kartu ucapan. Iya, betul. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran apa yang perlu dicapai siswa kelas 6 pada pembelajaran greeting card tersebut? Iya. Harapan saya dengan adanya materi greeting card tersebut, peserta didik bisa atau dapat memahami teks fungsional pendek serta dapat membuat contoh sederhana tentang greeting card. Ya. Lumayan rumit ya, Iya. Bu Lita, untuk materi di kelas 6 ini. Iya. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris besok, apa yang sudah Bu Lita persiapkan untuk mengajar bahasa Inggris di kelas 6 besok? Iya, seperti biasa untuk setiap kali akan mengajar saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, Ya, kemudian LKPD, ya. dan evaluasi belajar siswa. Wah, lengkap sekali ya Bu Lita yang sudah disiapkan. Semoga besok dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga hasilnya pun maksimal. Nah, selama ini Bu Lita kan sudah mengajar di kelas 6 selama 1 semester ini. Ya. Menurut Bu Lita, kita sharing saja bagaimana pengalaman Bu Lita ketika mengajar di kelas 6 ini. Apakah ada hambatan? Bagaimana hambatannya? Silakan diceritakan saja ke saya sehingga kita dapat sharing bersama-sama. Iya.
Mungkin untuk permasalahan yang sering saya temukan dalam pengajaran bahasa Inggris adalah waktu ya Pak. Iya. Karena saya dapat jam mengajar bahasa Inggris khususnya di kelas 6 itu berada di antara jam dari guru kelas. Iya. Jadi kadang saya merasa fokusnya anak-anak itu tidak se-fresh kalau pagi. Iya. Itu jelas berbeda. Kemudian ketika saya akan memulai pelajaran, kadang anak juga persiapannya seperti kurang fokus karena mungkin biasanya masih ada tugas yang belum selesai dari guru kelasnya tadi, akhirnya meminta waktu sebentar untuk menyelesaikan itu. Kemudian nanti setelah itu juga masih banyaklah yang mereka sulit untuk memfokuskan langsung, intinya seperti itu. Jadi ada waktu agak lumayan untuk menyesuaikan fokusnya mereka. Itu sih mungkin yang saya rasakan. Ya. Iya. Berarti intinya Bu Lita mengalami kendala ataupun kesulitan ketika perpindahan antara jam dari jam belajarnya guru kelas ke jam belajar bahasa Inggris, sehingga anak ini fokusnya terpecah belah sehingga kurang fokus dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris. Bu Lita, terima kasih ya. Tadi tahap pra-observasi, sekarang kita memasuki tahap coaching. Nah, menurut Bu Lita, ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini inginnya seperti apa? Iya, saya berharap dengan adanya coaching atau sharing pada siang hari ini, hal besar harapan saya mendapatkan solusi Ya. akan permasalahan saya di kelas ya. Mudah-mudahan Pak Seth bisa mungkin berbagi ilmunya atau mengajarkan kepada saya bagaimana cara mengatasi permasalahan saya tersebut, yang nantinya harapannya pasti kedepannya pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6 akan menjadi lebih baik. Kemudian tujuan dari coaching kita kira-kira untuk apa? Ya, jelas tujuannya tadi satu, memperbaiki yang terjadi, permasalahan yang terjadi di kelas tadi, agar harapannya tadi ya Pak, semoga dengan adanya sharing kita, kemudian anak-anak bisa lebih mudah untuk menerima pelajaran bahasa Inggris dan lebih siap ketika memang mereka harus berganti dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain, seperti itu. Betul sekali Bu Lita. Selanjutnya, ukuran keberhasilan dari kegiatan coaching kita kali ini apa? Iya, kalau ukuran keberhasilan, mudah-mudahan saya bisa menerapkan ide-ide yang Pak Seth nanti ajarkan kepada saya, dan anak-anak juga bisa berubah dengan adanya ide-ide yang muncul di percakapan siang hari ini. Oh iya, itu ukuran keberhasilannya ya. Iya. Siswa menjadi lebih tenang, Betul, lebih siap menerima pelajaran, sehingga materi pelajaran bisa lebih berjalan lebih lancar, lancar lebih dan baik. iya, masuk ke otak anak Iya. secara lebih cepat dan ya. Baiklah Bu Lita, sekarang kita akan mengidentifikasi apa saja hal-hal yang nanti akan kita cari solusinya ya. Yang pertama, kesempatan apa yang Bu Lita miliki sekarang untuk dapat merubah perilaku siswa dari yang tidak fokus, malas belajar bahasa Inggris menjadi lebih baik lagi. Iya, mungkin saya punya beberapa ide-ide yang harus saya terapkan. Bukan kayak aku duduk. Baiklah Bu Lita, kita ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi masalah apa saja yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6. Yang pertama, kesempatan apa yang Bu Lita miliki sekarang untuk merubah siswa kelas 6 yang awalnya tidak fokus dalam bahasa Inggris, kemudian menyepelekan pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kesempatan yang bisa didapat oleh Bu Lita? Iya,
saya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut di 1 semester ke depan, karena jadwal pembelajaran bahasa Inggris masih terus berjalan di semester 2 ini selama 2 jam dalam setiap minggunya. Dari skala 1 hingga 10, sementara ini Bu Lita berada pada posisi mana kalau kita skala 1 sampai 10? Menurut saya mungkin saya masih berada di skala 5. Skala 5 ya? Iya. Berarti masih tergolong rendah. Betul. Inginnya Bu Lita tingkatkan lagi sampai skala berapa? Kalau bisa sampai sempurna ya Pak. Berarti skala 10 ya? Iya, harapannya biar sempurna kalau bisa. Ya. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, menurut Bu Lita, kekuatan apa yang Bu Lita miliki dalam mencapai tujuan tadi untuk merubah perilaku siswa? Ya, mungkin akan saya coba menerapkan ide-ide yang saya punya Ya, selama 1 semester ke depan, karena saya yakin dengan adanya usaha dan juga mungkin nanti dapat ilmu dari Asep ya, nanti kita bisa terapkan, karena jelas kita sebagai guru harus selalu memperbarui atau memiliki ide bagaimana caranya agar peserta didik bisa fokus kepada kita dan memperbaiki cara pembelajaran. Dan hal itu juga beberapa ide-ide saya juga sudah saya terapkan di kelas yang lain dan itu berhasil. Jadi saya harus optimis bahwa di kelas 6 pun saya bisa seperti itu Pak. berarti peluangnya terbuka lebar ya. Betul. Menurut Bu Lita, Iya. masih ada peluang untuk merubah perilaku siswa menjadi lebih fokus lagi. Ya. Sekarang tentunya ketika kita mengajar banyak sekali hambatan dan rintangan yang dapat selama kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Lita, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Lita dalam meraih tujuan tadi apa saja? Iya. Beberapa contoh yaitu tentang adanya beberapa siswa yang sering menyepelekan dengan alasan, wah bahasa Inggris susah, saya Bahasa tidak, asing ya? iya saya nggak ngerti artinya, susah. Nah, maka anak sekarang juga disuruh buka kamus juga agak susah ya Pak Sep ya, karena mereka pengennya sudah HP. Mungkin kebanyakan anak-anak sekarang kamusnya ya lewat bantuan HP seperti itu. Kemudian adanya beberapa peserta didik yang mungkin kurang disiplin, akhirnya mempengaruhi teman-teman yang lain, itu pun masih terkadang menjadi masalah atau kendala yang terjadi di kelas untuk bisa memfokuskan semua siswa seperti itu. Bagaimana dengan status Bu Lita sebagai guru mapel bukan guru kelas? Apakah itu mempengaruhi? Jelas itu juga mempengaruhi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal juga, bahwa jam pembelajaran saya itu berada di tengah-tengah antara jam dari guru kelas. Seperti itu. Nah, itu serangkaian hambatan yang Bu Lita hadapi selama ini ya. Betul. Nah, sekarang intinya ini, bagaimana solusi untuk menghadapi rintangan atau hambatan yang tadi sudah dikemukakan Bu Lita. Apakah Bu Lita sudah punya ide bagaimana solusinya untuk menghadapi rintangan atau hambatan tersebut? Iya, kalau ide itu pasti ada Pak. Ya. Tinggal bagaimana nanti penerapannya, apakah bisa berhasil atau tidak. Ya, itu tadi harapan saya dengan adanya sharing ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu baru dan saya bisa menerapkan yang mungkin bisa dikombinasikan antara ide saya dan pembelajaran yang saya dapatkan dari Pak Sep. Mungkin seperti itu ya Pak. Sekarang Bu Lita, kita mulai dengan sesi rencana aksi. Ya. Apa rencana aksi Bu Lita dalam mencapai tujuan agar siswa tadi lebih fokus, lebih tenang dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris? Ya, saya akan menerapkan teknik stop yang
pernah disampaikan oleh Pak Sep di saat pengimbasan materi guru penggerak di yang kemarin ya? Iya, di SD Mangkukusuman 7 beserta Dewan Guru termasuk saya. Iya. Terima kasih karena sudah memperhatikan materi saya dan ternyata pada kesempatan kali ini akan diterapkan ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang prioritas apa yang ingin Bu Lita kerjakan terlebih dahulu? Targetnya bisa membuat siswa yang tadi kurang fokus menjadi fokus, lebih tenang ya, lebih tenang, sehingga pembelajaran akan lebih mudah terserap, lebih berjalan lebih baik dan lancar pastinya seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Lita sudah ada rencana, sudah ada prioritas. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi yang akan Bu Lita laksanakan untuk aksi nyata besok? Iya, saya akan mulai mempraktikkan teknik stop tersebut dengan cara memberhentikan semua aktivitas siswa, kemudian membiarkan siswa duduk rileks, memejamkan mata, kemudian menenangkan pikiran mereka. Selagi mereka menenangkan pikiran mereka, akan saya berikan kata-kata positif yang bisa membangkitkan kembali semangat mereka untuk belajar. Dan juga kemarin apa ya Pak, saya terakhirnya itu ini diselingi dengan musik. Bisa digabungkan dengan musik yang tentunya juga bisa menenangkan atau merelekskan pikiran siswa agar lebih fokus. Ya, saya tunggu kegiatan aksi nyatanya besok ya Bu. Itu sebuah strategi yang sudah dirancang sedemikian rupa. Menurut Bu Lita, jangka waktunya bagaimana? Untuk waktu berapa lama untuk melakukan strategi tersebut? Kalau menurut saya itu bisa dilakukan dalam waktu 5-10 menit paling lama ya Pak ya, karena pembelajaran bahasa Inggris juga jamnya terbatas. Mudah-mudahan harapan saya dalam waktu 5 menit siswa sudah berhasil tenang, kembali fokus seperti itu akan jauh lebih baik. Menurut Bu Lita, ukuran keberhasilan dari rencana aksi nyata yang nantinya akan dilakukan Bu Lita apa? Ukuran keberhasilannya ketika siswa bisa menjadi lebih tenang itu tadi Pak. Iya, mungkin apa yang tadinya baru bisa ditenangkan dalam waktu yang sekian menit, tapi dengan cara atau teknik tadi bisa lebih mempercepat, memfokuskan kembali seperti itu. Ya, itu bagus sekali rencana aksi nyata yang sudah dirancang. Selanjutnya, jika ada gangguan, bagaimana cara Bu Lita untuk mengantisipasi adanya gangguan yang mungkin nanti akan terjadi ketika melaksanakan aksi nyata tersebut? Iya, kalau dengan teknik tersebut mungkin masih kurang bisa untuk menenangkan siswa, mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru kelasnya untuk bisa menenangkan siswanya seperti itu, atau bisa juga dengan bantuan rekan-rekan yang lain yang mungkin punya masukan atau cara yang lain juga mungkin akan saya terapkan di dalam hal itu. Ya. Jadi itu antisipasinya ya. Iya, itu antisipasi terakhir. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat ada solusinya lagi. Iya. Nah, sekarang tanggung jawab Bu Lita sebagai orang yang membuat ide tadi, bagaimana komitmen Bu Lita terhadap rencana aksi tersebut? Kapan rencana aksi tersebut akan mulai Bu Lita laksanakan? Rencana tersebut akan saya terapkan langsung ketika saya mengajar besok. Ya, baik. Saya tunggu ya Bu untuk aksi nyatanya besok. Nah, menurut Bu Lita, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Lita dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat menjaga komitmen tersebut tentu dari diri saya sendiri. Bagaimana saya melakukan hal itu secara konsisten. Dan
bertanggung jawab ya tentunya dengan sekolah sebagai ruang induk kita ketika menjadi seorang guru. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan bincang-bincang kita pada siang hari ini? Tindak lanjutnya berarti seperti yang tadi diucapkan, hal atau ide-ide yang tadi kita bahas, kita rencanakan akan bisa kita terapkan di pembelajaran esok hari, dan di setiap kali akan mengajar ketika mungkin peserta didik membutuhkan hal tersebut ya Pak, terutama masalah fokus itu tadi. Jadi ya tidak ada salahnya untuk selalu mengulang atau menggunakan hal tersebut atau metode tersebut. Baik, terima kasih Bu Lita. Bincang-bincang kali ini nampaknya kita sudah menghasilkan sesuatu yang nantinya dapat berguna untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Semoga besok aksi nyata yang akan Bu Lita laksanakan dapat berjalan lancar. Amin. Dan sesuai harapan, sehingga dapat meningkatkan kompetensi Bu Lita juga, dan tentunya dapat menjadi contoh bagi guru-guru yang lain untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya. Baik, saya tunggu kegiatan aksi nyatanya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bapak. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dari bincang-bincang kita kali ini. Good morning, my students. Good morning, my students. Good morning. How are you today? Udah nanya balik nih. Udah nanya balik. And you gitu dong. Ayo sekali lagi. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? And you? Gitu. I'm fine too. Thank you. Hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, seperti biasa hari ini hari Rabu kita bakalan belajar bahasa Inggris. Ya, kemarin kita belajar sudah sampai mana? Lagi, no. Iya, halo. Tadi ditanya, kemarin kita belajar apa ya? Apa ya? Ayo diingat apa ya kemarin kita belajar? Aduh, kayaknya masih ada yang nggak fokus ya. Masih kurang fokus nih kayaknya. Masih pada bercanda, masih apa? Coba dengar instruksi yang Miss kasih. Halo? Coba tinggalkan semua aktivitas yang sedang kamu lakukan saat ini. Yang masih pegang pensil, taruh pensilnya. Yang masih pegang mainan, apalagi letakkan semuanya, tidak ada yang pegang apapun. Dan Miss mau kasih relaksasi agar pikiran kamu, fokus kamu kembali ke semula lagi, biar semangat lagi belajarnya. Ya, rehat, ayo dong, fokus. Tidak boleh mainan apa-apa. Diletakkan semua aktivitasnya, nggak ada yang pegang kepala. Sekarang duduk dengan rileks, santai. Duduk dengan santai. Udah masih ada yang ngobrol. Duduk dulu santai. Santai.
Hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Ayo ikuti instruksinya. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut sekali. Tidak pakai suara. Sekali lagi sampai kalian benar-benar tenang. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Tidak bersuara. Tarik nafas. Hembuskan. Sudah? Punya satu lagu instrumen yang harus kamu dengarkan. Fokus ya, dengerinnya ke musiknya, ke lagunya. Siap? Ingat, tidak boleh sambil melakukan apapun. Harus duduk dengan rileks. Siap ya? Oke. Duduk dengan tenang. Tidak perlu memikirkan hal apapun. Ingat bahwa tujuan kalian berangkat ke sekolah adalah untuk mencari ilmu. Tentu saja orang tua kalian pasti memberikan atau mempunyai harapan besar agar kalian bisa menjadi anak yang baik. Selamat siang, Ibu Fasilitator dan pengajar praktik yang saya hormati. Kali ini adalah sesi yang terakhir, yaitu pasca observasi. Dalam sesi pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh Bu Lita selaku guru bahasa Inggris yang telah saya supervisi dan kita sudah melakukan coaching kemarin. Nah, sekarang adalah tahap pasca observasi. Jadi di hari kemarin saya sudah mencoba melakukan penerapan tentang aksi nyata di kelas 6. Ya. Di pertemuan kita kali ini saya ingin meminta bagaimana pendapat Bapak tentang aksi nyata saya kemarin, dan mungkin apa saja saran atau masukan yang bisa saya terima untuk aksi nyata kemarin. Berarti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu? Iya, coaching lagi nih Pak. Ya, ini hasil aksi nyata kemarin. Kemudian dari obrolan kita nantinya, tujuan apa yang ingin Bu Dita capai? Inginnya nanti seperti apa dari hasil percakapan kita? Jelas harapan saya ingin menambah atau memperbaiki aksi nyata yang pertama Ya. menjadi lebih baik di aksi nyata berikutnya di dalam pembelajaran saya. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana? Kalau menurut saya kemarin itu masih di angka 7 mungkin ya Pak, karena saya Selanjutnya, tujuan ukuran keberhasilan dari pertemuan atau coaching kita kali ini menurut Bu Lita apa? ukuran untuk coaching hari ini, mungkin saya mengharapkan ada ide-ide baru yang mungkin bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya berikutnya. Yang jelas yang mungkin bisa lebih menarik dan membuat anak-anak bisa lebih fokus lagi. Ya, baiklah. Sekarang kita identifikasi ya, Bu Dita, kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Dita tadi. Nah, secara garis besar, menurut Bu Dita, aksi nyata yang sudah dilakukan, adakah kelebihan atau kekuatannya dan adakah kekurangannya menurut Bu Dita?
Tentu, pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Untuk kelebihannya bagaimana? Kelebihannya, di aksi nyata yang saya sudah coba pada Ya. pertemuan hari ini, sudah ada beberapa anak-anak yang fokusnya sudah mulai terlihat, Pak. Ya. Jadi mereka mengikuti apa instruksi saya, kemudian bahkan beberapa anak tadi sudah hampir ada yang seperti apa ya, sedih gitu ya, malah kebablasan apa gimana itu ya. Dan kekurangannya adalah belum semua anak bisa mengikuti instruksi dengan baik. Jadi masih ada beberapa yang sambil cengengesan. Iya, tadi juga terlihat ada yang Iya, dianggap tertawa, ya. betul kayak mereka lelucon, ya mungkin ya. karena mereka belum terbiasa seperti itu. Ya. Dan tentunya dari kelemahan dan kelebihan itu ingin ditingkatkan ya Bu Lita. Betul. Nah, tujuannya Bu Lita meningkatkan fokus siswa, apalagi tujuan yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai agar ketika saya melakukan pembelajaran, apa materi yang saya sampaikan itu bisa lebih diterima, lebih mudah masuk, dan mereka juga bisa lebih cepat memahami. Kalau sudah fokus, itu biasanya apa yang kita sampaikan akan langsung Iya. masuk seperti itu ya Pak. Selanjutnya, jika di skala lagi nih Bu Lita, kemarin kan Bu Lita menjawab skala awal itu masih 5, Iya. sekarang sudah melakukan aksi nyata. Iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, sekarang Bu Lita sudah berada di skala berapa? Untuk Kalau saya mencapai tujuan boleh, tersebut. iya. Menurut saya untuk aksi nyata yang pertama ini, karena melihat hasil juga sudah ada perubahan, mungkin masih di angka 7 Pak Sef. Iya. Iya, dan harapan saya itu bisa meningkat lagi di setiap pertemuannya. Iya. Kemudian hambatan apa saja yang mungkin akan menghalangi atau merintangi dalam meraih tujuan meningkatkan siswa tersebut? Iya. Kalau rintangannya atau yang menghambat itu mungkin dari beberapa siswa yang tadi masih kurang fokus, yang tadi sempat kita bahas bahwa masih ada yang menganggap itu adalah sebuah lelucon, Yeah. belum bisa fokus 100% mendengarkan instruksi yang saya berikan. Tentunya itu yang akan difokuskan ya, Iya. beberapa anak tadi biar lebih semuanya mengikuti instruksi dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang tentunya ada rencana, juga ada aksi ya. Kira-kira rencana aksi berikutnya dari pengalaman aksi nyata yang pertama, berikutnya Bu Lita ini punya ide apa? Untuk selanjutnya akan saya terapkan teknik ini, Ya. atau mungkin dengan teknik-teknik yang nanti akan saya dapatkan di coaching kita selanjutnya, Ya. untuk diterapkan ke semua kelas yang saya ajar Pak. Jadi tidak hanya fokus untuk kelas 6 saja, tapi semua kelas yang saya beri pembelajaran. Ya. Nah, mungkin menurut Bu Lita, mungkinkah hanya dengan satu teknik ini anak-anak tidak bosan? Jelas akan bosan. Maka Tentunya dari kalau itu, anak bosan bagaimana? tentunya kita harus mempersiapkan ide-ide atau strategi untuk menyusun atau memfokuskan anak dengan cara yang lain, cara yang berbeda. Ya. Iya, seperti itu. Misalnya apa cara yang berbeda itu selain tadi ya, yang kemarin kan teknik stop dengan mindfulness. Betul. Nah, yang lain menurut Bu Lita apa idenya? Mungkin bisa menggunakan ice breaking Pak, yang lebih menyenangkan atau yang lebih semangat. Kalau tadi kan lebih ke hal yang mereka ditenangkan seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba dengan beberapa ice breaking yang membuat fokus mereka lebih fokus lagi, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu mungkin dengan cara yang lebih semangat atau lewat permainan atau yang lain. Ya, dengan berupa permainan kan, speaking yang lain ya. Betul.
selain dari mindfulness tadi. Kira-kira jangka waktunya untuk perbaikan ini berapa lama? Secepatnya harus diterapkan di pembelajaran berikutnya. Dalam 1 semester ini kira-kira cukup? Sama 1 semester ke depan? Diusahakan. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan rencana aksi yang nanti Bu Lita akan lakukan dianggap berhasil jika bagaimana? Jika peserta didik saya mungkin sudah mulai terbiasa, jadi mungkin ketika saya masuk kelas dengan tertib, mereka langsung sudah bisa fokus gitu Pak. Mungkin keberhasilannya seperti itu ya. Ya walaupun itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, cuman dengan kita melakukan secara konsisten, insya Allah nanti akan berubah seperti itu ke depannya. Bagaimana selanjutnya untuk kadang kan ada hambatan lagi, misalnya jam pelajaran yang terlalu siang, kemudian ada anak yang kurang antusias karena sakit atau mengalami emosi yang labil. Cara mengantisipasinya hambatan-hambatan yang terjadi bagaimana? Pertama, tetap menerapkan teknik yang sudah ada tadi. Yeah. Salah satunya stop and mindfulness tadi. Kedua, bisa dengan ice breaking tadi. Dan yang ketiga, mungkin dengan adanya bantuan dari guru kelas yang memberikan nasihat atau pengertian bahwa pelajaran bahasa Inggris pun harus diikuti dengan baik. Seperti itu ya Pak. Baik, itu sudah ada rencana aksi nyata kedua ya, untuk memperbaiki tindakan atau aksi nyata yang kemarin. Sekarang saya tagih komitmen Bu Lita. Kira-kira akan dilaksanakan kapan ini aksi nyata berikutnya? Aksi nyata berikutnya akan saya lakukan di pembelajaran saya selanjutnya di esok hari. Ya. Langsung diterapkan Pak. Ya. Kemudian kira-kira apakah hanya di kelas 6 saja atau kelas yang lain juga akan diterapkan seperti itu? Pastinya akan saya terapkan ke semua kelas. Jadi hasilnya akan lebih baik mungkin ya kalau bisa diikuti oleh semua kelas. Ya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Lita untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, selain komitmen itu harus dijalankan oleh diri saya sendiri, jelas saya membutuhkan bantuan dari teman-teman guru kelas ya. Dan yang terakhir ini, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan bincang-bincang kita ini? Tindak lanjut, mungkin saya akan lebih sering menemui pasien untuk meminta saran atau ide-ide barunya. Selain saya di kelas juga harus menerapkan yang tadi sudah saya praktikkan, yang sudah saya terima pengajarannya itu. Iya. Baik, bagus sekali Bu Lita atas idenya, kemudian aksi nyata yang sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala. Bu Lita ternyata sudah ada planning A, planning B yang bisa menutupi segala kekurangan yang sudah dilaksanakan, yang sudah terjadi di aksi nyata sebelumnya. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6 dan kelas-kelas yang lain dapat lebih terkontrol dan lebih meningkat hasil belajarnya. Baik, demikian sesi coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama, Pak.